Penyebaran agama Islam di tanah Jawa adalah proses yang kompleks dan berlangsung selama beberapa abad. Berikut ini kita akan menyampaikan gambaran umum mengenai sejarah penyebaran Islam di wilayah ini secara detail. Awal mula penyebaran awal abad ke-13 sampai abad ke-15. Abad ke-13, Islam mulai dikenal di Jawa sekitar abad ke-13. Penyebaran awal ini didorong oleh pedagang dan ulama dari Gujarat, India, dan Arab. Kota-kota pelabuhan seperti Demak, Jepara, Gresik menjadi titik awal penyebaran Islam. Pengaruh Sultan Muhammad Shah dari Gudrajat yang dikenal sebagai Sunan Ampel memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Timur. Abad ke-14, penyebaran Islam semakin meluas. Dengan masuknya para ulama dan pedagang dari Timur Tengah, pada masa ini penyebaran Islam lebih banyak dilakukan melalui hubungan pedagang dan perkawinan. Pada akhir abad 14, Kesultanan Islam mulai muncul di berbagai wilayah Jawa. Salah satu contohnya adalah Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Kesultanan ini menjadi pusat penyebaran Islam yang signifikan di Pulau Jawa. Kemudian penyebaran dan konsolidasi pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Pada abad ke-15, Kesultanan Demak sebagai salah satu kesultanan Islam pertama di Jawa memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam ke wilayah lain. Pendirian Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah yang menandai awal dari dominasi Islam di Jawa. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui dakwah oleh wali-wali seperti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Derajat yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan yang mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal. Pada abad ke-16, Kesultanan Demak digantikan oleh Kesultanan Panjang dan kemudian oleh Kesultanan Mataram yang diperintah oleh Sultan Agung. Kesultanan Mataram berhasil memperluas pengaruh Islam ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penyebaran Islam pada periode ini juga ditandai dengan proses penyesuaian dengan budaya lokal. Banyak unsur-unsur budaya Jawa yang diadaptasi untuk mempermudah penerimaan Islam. 3. Penetrasi kolonial dan perubahan sosial terjadi pada abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada abad ke-17, pada masa ini Belanda mulai menancapkan kekuasaan kolonial di Jawa. Kesultanan Islam menghadapi tantangan baru dari penjajahan Belanda yang berusaha mengendalikan politik dan ekonomi di wilayah ini. Meski demikian, Islam tetap bertahan dan terus berkembang di masyarakat Jawa melalui berbagai lembaga pendidikan dan dakwah. Pada abad ke-18 dan ke-19, terjadi penjajahan Belanda mengadopsi kebijakan politik yang seringkali mengabaikan agama dan budaya lokal. Meskipun demikian, banyak komunitas Islam yang aktif dan memperkuat identitas mereka melalui organisasi keagamaan dan pendidikan. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada awal abad ke-20 menjadi kekuatan penting dalam mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam di Jawa. 4. Era kemerdekaan dan modern terjadi pada abad ke-20 sampai 21. Abad ke-20 setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945,
Islam menjadi bagian integral dan identitas nasional. Organisasi-organisasi dalam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memainkan peran penting dalam pendidikan dan sosial di Jawa. Pada masa ini terdapat berbagai inisiatif untuk modernisasi dan reformasi dalam praktek Islam serta integrasi dengan sistem pendidikan nasional. Pada abad ke-21, Islam di Jawa terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Organisasi Islam modern berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan perkembangan ekonomi, serta keterlibatan aktif dan dalam isu-isu sosial dan politik. Itulah penyebaran Islam di Jawa adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial. Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa dan berkontribusi pada keragaman budaya dan sejarah di Indonesia.